Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zumamuddin. NPM saya 2012 04 10. Saya dari kelas 2D PGSD. Saya akan membawakan materi analisis pembelajaran PKN di SD dengan kelas yang saya ambil adalah kelas 6 semester 2 dengan tema Bumiku atau tema 8. Kemudian buku tematik yang saya ambil adalah buku tematik terpadu kurikulum 2013 untuk SD atau MI revisi 2018. Untuk yang pertama, subtema 1 yaitu subtema perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran yang pertama tidak mengandung kompetensi dasar, kemudian pembelajaran yang kedua mengandung kompetensi dasar 1.2 atau menghargai makna kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama. Kemudian pembelajaran yang ketiga mengandung kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi dasar 3.4 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Pembelajaran yang keempat mengandung kompetensi dasar 1.3 mensyukuri keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kompetensi dasar 1.4 mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa beserta dampaknya. Pembelajaran yang kelima tidak mengandung kompetensi dasar. Kemudian pembelajaran yang keenam mengandung kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ringkasan materinya, materi pendidikan kewarganegaraan pada subtema 1 diawali dalam bentuk cerita yang mencontohkan tokoh bernama Buyung ketika bangun pagi harus melawan rasa malas meskipun kondisi cuaca begitu segar dan nikmat untuk tetap tidur di kamar. Kemudian alih-alih memejamkan mata kembali, Buyung memiliki kewajiban untuk dilaksanakan, yaitu segera bangun menunaikan kewajiban ibadah, lalu dilanjutkan belajar di sekolah. Materi selanjutnya menjadikan negara Singapura sebagai contoh negara yang mampu menerapkan persatuan dan menerapkan kewajiban dengan baik hingga mampu mendapatkan predikat sebagai negara terbersih di Asia. Siswa disadarkan akan kewajibannya menjaga persatuan bangsa serta kebersihan lingkungan agar bisa meraih dampak positif ke depannya seperti kondisi negara Singapura sekarang ini. Siswa juga disuguhkan fakta-fakta lapangan tentang anak jalanan yang mampu menyadarkan mereka akan pentingnya bersyukur pada Tuhan atas kondisi belajar mereka dan juga kondisi yang mereka rasakan sekarang yang jauh lebih layak timbang kehidupan anak-anak yang hidup di jalanan sana. Mereka juga diberi sejarah berupa upaya-upaya untuk menjaga persatuan antar negara di Asia Tenggara yang akhirnya berujung dengan terbentuknya organisasi ASEAN. Yang terakhir, siswa diingatkan kembali atas kewajibannya untuk menjadi warga negara yang harus mampu ikut melestarikan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan agar tidak menimbulkan banjir layaknya banjir yang rutin terjadi di Jakarta semenjak zaman kolonial. Kemudian subtema 2, Bumiku dan Musimnya. Pembelajaran 1 mengandung kompetensi dasar 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi dasar atau KD 2.2 melaksanakan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara
sebagai wujud cinta tanah air. Pembelajaran 2 memiliki KD 1.3 mensyukuri keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Pembelajaran yang ketiga mengandung KD 2.2 melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air. Pembelajaran yang keempat memiliki KD 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Pembelajaran yang kelima mengandung KD 1.3 mensyukuri keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pembelajaran yang keenam mengandung KD 2.2 melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air. Untuk ringkasan uraian pada materi subtema 2, siswa ditekankan lagi pada kewajiban melestarikan lingkungan dengan diberikan contoh-contoh bencana alam di Indonesia sebagai negara yang memiliki 2 musim. Contoh bencananya yaitu bencana banjir di Jakarta dan juga longsor akibat tidak mengindahkan topografi yang terjadi di Sulawesi Utara. Semua bencana tersebut menjadi peringatan agar siswa menyadari kewajibannya sebagai warga negara dalam hal menjaga kondisi lingkungan fisik atau lingkungan hidupnya. Selanjutnya, siswa dihadapkan pada contoh-contoh tarian tradisional dari berbagai wilayah di Indonesia. Dengan menyadari kekayaan budaya bangsa, siswa diharapkan menjadi individu yang bersyukur atas keberagaman sosial yang ada dalam NKRI. Setelah itu, materi kembali menitik beratkan pada pentingnya pelestarian alam. Lalu pembelajaran dilanjutkan dengan membahas fenomena gerhana. Lalu kegiatan kelompok diarahkan pada tarian tradisional khas daerah Kalimantan, yaitu tari gantar, yang ditujukan agar siswa mengenal lebih dalam lagi berbagai macam jenis budaya yang ada dalam Indonesia. Terakhir, siswa diajak untuk meneliti lebih dalam dampak-dampak negatif dari membuang sampah sembarangan, agar mereka semakin sadar bahwa salah satu peran penting warga negara adalah menjaga kondisi lingkungan tempatnya hidup, sehingga kelak akan menimbulkan efek positif baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sesama masyarakat. Kemudian subtema yang terakhir, bumi, matahari, dan bulan. Untuk pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 tidak mengandung kompetensi dasar. Untuk pembelajaran yang ketiga mengandung KD 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Pembelajaran keempat mengandung KD 2.2 melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air. Pembelajaran kelima tidak mengandung kompetensi dasar. Kemudian pembelajaran yang keenam mengandung KD 1.3 mensyukuri keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Dan kompetensi 2.2 melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air. Untuk ringkasan uraian materi pada subtema 3, disuguhkan uraian tentang kekayaan wisata Indonesia yang memukau turis mancanegara seperti Labuan Bajo, agar siswa semakin tertarik, kemudian bangga, dan juga mencintai keragaman yang ada pada bangsanya sendiri. Kemudian materi berlanjut pada keadaan alam dan ekonomi Laos serta Filipina yang disambung dengan kisah inspiratif seorang mantan ASN bernama Pak Imam Kusno yang bekerja dengan baik menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu mencari nafkah. Ia memiliki kepiawaian di dalam bertani cabai yang mampu membawanya pada kesuksesan bahkan setelah pensiun dari profesinya sebagai seorang guru. Di sisi lain, pasokan cabai yang dihasilkan dari pertanian Pak Imam Kusno
turut menjadikannya sebagai contoh warga yang ikut aktif membantu pertumbuhan ekonomi bangsa dengan memberdayakan bahan pangan dari pertanian lokal Indonesia. Selanjutnya, siswa diberikan contoh baik berupa tokoh bernama Siti dan juga ibunya yang berencana untuk menyiapkan bubur kacang hijau untuk asupan gizi peserta posyandu pada esok hari. Nah, masyarakat yang bahu-membahu mengadakan posyandu ini adalah bukti bahwa hak dan juga kewajiban adalah hal yang harus diusahakan pemenuhannya oleh warga negara. Nah, posyandu ini adalah bentuk contoh dari pemenuhan kewajiban orang tua pada kesehatan anak dan juga pemenuhan hak anak atas fasilitas kesehatan di dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara. Lalu setelah materi tadi, siswa juga diberikan berupa dongeng-dongeng fabel dengan amanat dan pesan-pesan yang bagus di dalamnya, yaitu seperti burung tempoa dan burung puyuh yang menyimpan pesan agar tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada dalam kehidupan, karena sejatinya setiap individu adalah makhluk yang khas dan juga makhluk yang unik, baik dalam kesenangannya maupun kebutuhannya, sehingga tidak bisa disamakan. Jadi perbedaan adalah suatu hal yang tidak ada akhirnya bila terus dijadikan perdebatan, layaknya konflik sosial yang terjadi antar budaya di Indonesia ini tidak ada habisnya bila terus dilanjutkan. Kemudian selain dongeng yang tadi, ada juga dongeng Cindelaras, Raja Mintin, lalu juga kisah rusa muda dan serigala. Untuk Cindelaras ini mempunyai pesan bahwa hak anak untuk diasuh dan juga dirawat oleh ayahnya adalah suatu hal yang penting, karena layaknya warga negara, kita semua memiliki hak asasi manusia, termasuk hak untuk diasuh oleh orang tua kita. Kemudian kisah Raja Mintin serta kisah rusa muda dan juga serigala berujung pada nasib buruk akibat tidak menjalankan kewajiban dengan semestinya, yang akhirnya menjadi contoh agar siswa tidak menjadi pribadi yang melanggar kewajiban. Misalnya seperti kewajiban mereka juga di dalam kehidupannya sebagai warga negara Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.